Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Jumpa lagi dengan Ibu Nurhuda. Sekarang kita akan belajar tentang transformasi. Adakah di antara anak-anak yang sudah mengenal istilah transformasi? Yang belum mengenal istilah transformasi tidak usah khawatir. Transformasi geometri adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk suatu benda. Nah, di dalam matematika, apa itu transformasi? Transformasi sebuah bangun datar berarti memindahkan atau memetakan semua titik pada bangun datar tersebut ke tempat lain pada bidang yang sama. Pada transformasi geometri yang akan kita pelajari ada 4, yaitu 1. Translasi atau pergeseran, 2. Refleksi atau pencerminan, 3. Rotasi atau perputaran, 4. Dilatasi atau perkalian. 4 hal ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pada saat kita akan berangkat ke sekolah, pasti kita terlebih dahulu bercermin. Pada saat kita berhadapan dengan cermin, maka muncullah bayangan kita dengan bentuk dan ukuran yang sama. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin tersebut merupakan hasil dari refleksi atau pencerminan. Ini contoh dari refleksi atau pencerminan. Pada video ini kita akan mempelajari translasi atau pergeseran. Setelah menyaksikan video ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan hasil translasi sebuah titik dan bangun datar. 2. Menentukan koordinat hasil translasi suatu bangun datar menggunakan gambar atau rumus. Sebelum masuk ke materi translasi atau pergeseran, Ibu akan memberikan beberapa contoh di dalam kehidupan sehari-hari tentang translasi atau pergeseran. 1. Kita tentu pernah melihat papan luncur yang digunakan untuk permainan, meluncur dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. 2. Misalkan pada awalnya kamu duduk di bangku barisan depan, lalu berpindah ke barisan kedua. Dalam hal ini kamu telah melakukan translasi atau pergeseran. Translasi adalah pemindahan suatu objek dengan arah dan jarak tertentu. Translasi di bidang datar dinotasikan T buka kurung A, B tutup kurung. A yang berarti menggeserkan ke arah horizontal atau ke sumbu X. A bernilai positif jika bergerak ke kanan dan A bernilai negatif jika bergerak ke kiri. B yang berarti menggeserkan ke arah vertikal atau sumbu Y. B akan bernilai positif jika bergerak ke atas dan B bernilai negatif jika bergerak ke bawah. Kita akan masuk pada kegiatan 1. Ayo anak-anak tolong perhatikan kegiatan 1. Kita akan melihat bagaimana translasi pada suatu titik. Ikuti langkah berikut. 1. Gambarlah titik A 2,4, titik B min 3,5 dan titik C min 5,-1 pada suatu bidang kartesius. 2. Geser setiap titik ke arah 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas.
Ini artinya sama dengan melakukan translasi T sama dengan 3,2. Tuliskan koordinat bayangan setiap titik pada tabel. Kita kerjakan yang pertama. 1. Gambarlah titik A 2,4, titik B min 3,5 dan titik C min 5,-1 pada suatu bidang kartesius. Ini gambarnya bisa anak-anak lihat. Ternyata kalau kita hubungkan titik ABC-nya akan menghasilkan segitiga ABC pada bidang kartesius. Langkah yang kedua, geser setiap titik ke arah 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Ini artinya sama dengan melakukan translasi T sama dengan 3,2. Perhatikan kembali gambar atau titik koordinat yang sudah dibuat. Nah, ada segitiga ABC menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Kita perhatikan titik A mula-mula berada di 2,4. Kita geser 3 satuan ke kanan dan kita geserkan kembali 2 satuan ke atas. Maka titik A aksen berada di 5,6. Titik B min 3,5, kita geserkan kembali atau ditranslasikan kembali 3 satuan ke kanan secara horizontal dan 2 satuan ke atas atau searah vertikal, maka bayangan B aksennya berada di 0,7. Titik C berada di titik min 5,-1, ditranslasikan sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah, maka titik bayangan C atau titik C aksen. Sekarang untuk yang ketiga, tuliskan koordinat bayangan setiap titik pada tabel berikut. Nah, dengan menggunakan tabel, kita lihat ya titik koordinat. Ada titik A 2,4, di mana titik bayangan A aksennya berada di 5,6. Hubungan absis titik dan bayangan 5 sama dengan 2 ditambah 3. Hubungan ordinat titik dan bayangan 6 didapatkan dari 4 ditambah 2. Titik B min 3,5 menghasilkan bayangan B aksennya 0,7. Hubungan absis dan titik bayangan 0 didapatkan dari min 3 ditambah 3, 7 sama dengan 5 ditambah 2. Untuk titik koordinat C min 5,-1 akan menghasilkan bayangan C aksennya min 2,1. Hubungan absis titik dan bayangan min 2 sama dengan min 5 ditambah 3. Hubungan ordinat titik dan bayangan 1 didapat dari min 1 ditambah 2. Maka dapat kita simpulkan jika titik A, X, Y ditranslasikan sejauh T sama dengan A, B, A, B, A secara horizontal, B secara vertikal, maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan A ditambah X, B ditambah Y.
Agar anak-anak lebih memahami materi translasi atau pergeseran sebuah titik, Ibu telah menyiapkan 2 buah contoh soal. Tolong perhatikan soal yang sudah Ibu sediakan ini. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A berada di 0,0, titik B berada di 3,0, dan titik C 3,5. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC tersebut bila ditranslasikan oleh 1 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Tolong perhatikan pembahasannya. Ternyata didapatkan dari pembahasan soalnya ya. Didapatkan titik bayangan A aksen berada di titik 1,3. Dimana bisa kalian perhatikan 0 ditambah 1, 0 ditambah 3. Maka A aksennya berada di 1,3. Begitu juga untuk B aksen. B aksennya berada di titik 4,3. Yang mana untuk nilai X-nya 3 ditambah dengan 1 dan nilai Y-nya 0 ditambah dengan 3. Maka B aksennya sama dengan 4 ditambah 3. Untuk nilai C aksen 4,8, dimana didapatkan nilai X atau sumbu X 3 ditambah 1, untuk nilai Y 5 ditambah 3. Maka C aksen 4,8. Coba perhatikan kembali contoh soal yang nomor 2. Tentukan bayangan titik P min 2,1 ditranslasikan sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Maka didapat dari hasil pembahasannya, anak-anak perhatikan pembahasan yang sudah Ibu buat ini ya. Maka didapatkan nilai untuk P aksennya, untuk nilai X 3 ditambah min 2 sama dengan 1, dan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi bayangan titik P aksen berada di 1,3. Gimana anak-anak? Ternyata gampang kan materi translasi itu? Oke deh, sampai di sini dulu videonya. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya tentang transformasi materi refleksi. Apa itu refleksi? Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.